Kisah ini membuktikan bahwa Tuhan punya cara unik untuk menolong hamba-Nya. Bermula dari layar HP yang retak dan jemari yang gemetar, seorang gadis desa tak sengaja mengirim foto selfie-nya ke nomor asing. Ia mengira akan dimaki, tapi takdir berkata lain. Di ujung sana, seorang CEO kaya raya justru melihat foto itu sebagai jawaban atas doanya. Dari salah sambung, menjadi teman hidup. Bagaimana kisah manis ini bermula? Simak sampai tuntas. Laras menatap nanar layar ponselnya yang retak 1000. Jam dinding tua berdetak kaku menunjukkan pukul 2 pagi, namun matanya enggan terpejam. Suara angin malam yang menyelinap dari celah dinding bambu membuat suasana semakin dingin, sedingin hatinya saat ini. Beban di pundaknya terasa mencekik. Ia merapikan kerah kebaya brokat tua milik almarhumah ibunya, satu-satunya harta berharga yang tersisa di lemari kayu yang mulai lapuk. Dengan tangan gemetar menahan isak tangis, Laras membidik kamera depan. Wajah polosnya terlihat begitu sendu di balik layar yang pecah itu, namun ia memaksakan diri agar terlihat tegar. Ia mengetik pesan untuk ayahnya yang sedang merantau jauh. "Pak, maafkan Laras. Hanya ini jalan satu-satunya. Bolehkah kita jual tanah warisan ibu untuk bayar hutang?" Laras takut penagih itu datang lagi besok. Jemarinya yang berkeringat dingin menekan tombol kirim dengan ragu. Namun, karena layar sentuh yang rusak parah, ia tak sadar jarinya terpeleset. Satu digit angka tujuan berubah tanpa ia ketahui. Pesan itu meluncur deras, bukan ke nomor ayahnya, melainkan nyasar ke sebuah nomor asing yang tak pernah ada dalam kontaknya. Laras meletakkan ponsel di dada, berdoa sambil memejamkan mata, berharap ayahnya mengerti keputusasaan yang ia rasakan. Ia sama sekali tak menyadari kesalahan fatal yang baru saja diperbuatnya. Sebuah kesalahan kecil yang sebentar lagi akan memutar balik takdir hidupnya secara drastis, jauh dari apa yang pernah ia bayangkan selama ini di desa kecilnya. Sementara itu, ratusan kilometer dari tempat Laras, di sebuah gedung pencakar langit ibu kota, ketegangan mencekam memenuhi ruang rapat berlapis kaca. Adrian, CEO muda berwajah dingin dan kaku, duduk diam mendengarkan cecaran pengacara keluarga. "Waktumu tinggal 3 hari, Adrian. Ingat wasiat kakekmu. Jika kau belum membawa calon istri ke hadapan nenek, seluruh hak waris dan kendali perusahaan akan jatuh ke tangan sepupumu yang licik itu," ancam sang pengacara sambil membanting tumpukan berkas ke meja marmer hitam. Adrian memijat pelipisnya yang berdenyut hebat. Ia muak dengan drama perjodohan elit ini. Ia muak disodorkan wanita-wanita sosialita yang hanya mengincar hartanya dengan senyum palsu mereka. Ia butuh solusi cepat dan praktis, bukan pernikahan tanpa logika yang hanya akan menambah masalah dalam hidupnya yang sudah rumit. Tiba-tiba, ponsel pribadinya yang tergeletak di atas meja bergetar panjang. Sebuah notifikasi masuk dari nomor tak dikenal. Adrian melirik malas, mengira itu hanya pesan sampah atau penawaran bisnis yang membosankan. Namun, jemarinya iseng membuka pesan itu untuk mengalihkan pikiran dari ocehan pengacara. Matanya yang tajam seketika membelalak. Di layar ponsel mewahnya yang jernih, muncul foto seorang gadis desa berbalut kebaya usang. Wajah gadis itu basah air mata, namun matanya memancarkan ketulusan yang sangat langka di kota metropolitan yang kejam ini. Tidak ada filter, tidak ada kepalsuan, hanya kepolosan yang murni. Di bawah foto itu, terbaca pesan putus asa tentang hutang dan ketakutan akan penagih. Jantung Adrian berdesir aneh, sebuah sensasi yang sudah lama mati dalam dirinya. Ini gila, pikirnya. Namun, otak bisnisnya yang tajam segera melihat peluang emas di balik ketidaksengajaan ini. Ia tidak butuh istri sempurna yang ribet, ia butuh seseorang yang bisa ia kendalikan. Seseorang yang sedang butuh pertolongan finansial, dan seseorang yang wajahnya cukup polos untuk meluluhkan hati neneknya yang keras kepala. Gadis asing di foto ini memiliki semua kriteria itu. Adrian menatap foto Laras lekat-lekat. Senyum tipis penuh misteri perlahan terukir di bibirnya. Ia mengangkat ponselnya tinggi-tinggi, mengabaikan teriakan pengacara yang masih menuntut jawaban. Adrian tahu satu hal pasti, ia baru saja menemukan kunci rahasia untuk menyelamatkan kerajaannya. Tanpa membuang waktu sedetik pun,
Adrian menggerakkan jempolnya dengan cepat di atas layar ponsel. Ia tidak peduli siapa nama gadis itu atau dari mana asalnya. Baginya, momen ini adalah transaksi bisnis yang paling menguntungkan sekaligus solusi gila untuk masalah warisannya. Saya tidak tahu siapa kamu, tapi menikahlah dengan saya. Saya akan lunasi semua hutangmu sekarang juga, ketiknya tanpa keraguan sedikitpun. Ia menekan tombol kirim dengan wajah datar, seolah baru saja memesan kopi, bukan melamar seorang wanita asing yang wajahnya baru ia lihat sekilas. Di seberang sana, di gubuk bambu yang sunyi, ponsel Laras bergetar mengejutkan. Gadis itu menyeka air matanya dan membaca balasan yang masuk. Matanya membulat sempurna. Napasnya tercekat di tenggorokan. Ia mengira akan mendapat makian kasar karena mengganggu orang asing tengah malam, namun tulisan di layar itu sungguh di luar nalar sehat. Menikah? Melunasi hutang? Laras yakin ini pasti ulah orang iseng atau sindikat penipu yang tega memanfaatkan kesedihan orang kecil. Dengan tangan gemetar hebat, Laras mengetik balasan dengan sisa keberanian yang ia miliki. Maaf, Tuan. Saya salah kirim. Tolong jangan permainkan nasib orang susah. Saya sedang dalam masalah besar, saya tidak punya waktu untuk lelucon kejam seperti ini. Ia berharap orang itu berhenti mengganggunya dan membiarkannya tenggelam dalam kesedihan. Namun, belum sempat ia meletakkan ponsel ke sisi bantal, balasan kilat kembali muncul, seolah orang di sana tidak pernah berkedip. Sebutkan nominal hutangmu dan nomor rekeningmu. Sekarang. Atau kau mau kehilangan tanah ibumu besok pagi saat matahari terbit. Kalimat itu singkat, padat, dan menusuk tepat di ulu hati. Ketakutan Laras memuncak. Bagaimana orang asing ini tahu ketakutan terbesarnya? Rasa putus asa yang menghimpit logika membuatnya bertindak nekat. Di antara keraguan, ketakutan, dan desakan waktu yang mencekik, Laras akhirnya mengirimkan nomor rekening ayahnya beserta nominal hutang yang bagi warga desa sangatlah fantastis. Detik-detik berlalu bagaikan tahun yang menyiksa batin. Laras menahan napas, menunggu dengan jantung berdegup kencang hingga terasa sakit di dada. Hening malam terasa semakin mencekam. Tiba-tiba, bunyi denting notifikasi perbankan memecah kesunyian. Laras membukanya perlahan dengan jari kaku, takut kecewa. Namun, angka yang tertera di layar membuatnya nyaris pingsan karena syok. Nominal itu nyata. Masuk ke rekening ayahnya. Lunas, bahkan jumlahnya berlebih dari yang ia minta. Tubuh Laras lemas seketika, tulang-tulangnya serasa dilolosi, ponselnya terlepas dari genggaman dan jatuh ke kasur kapuk yang tipis. Ini bukan mimpi. Ada seseorang di luar sana yang baru saja membuang uang puluhan juta hanya karena sebuah pesan salah sambung. Belum habis rasa tidak percaya yang melumpuhkan sarafnya, pesan baru dari nomor asing itu kembali masuk. Kali ini bernada perintah mutlak yang tidak bisa dibantah. Uang sudah masuk. Hutangmu lunas. Sekarang giliranmu menepati bagianmu. Kirim alamat lengkapmu. Besok pagi saya jemput. Jangan mencoba lari, atau uang itu saya tarik kembali dan kau akan hancur. Laras terdiam kaku menatap layar yang menyala dalam gelap. Ia sadar, ia baru saja menjual kebebasannya pada sosok misterius demi menyelamatkan kehormatan keluarga. Siapa sebenarnya pria ini? Dan kehidupan macam apa yang menunggunya esok hari? Pagi buta di desa yang biasanya tenang mendadak gempar. Suara deru mesin mobil sport memecah keheningan ayam berkokok, membuat debu jalanan tanah beterbangan liar. Sebuah sedan hitam mengkilap berhenti angkuh tepat di depan gubuk reot Laras, kontras yang menyakitkan mata. Tetangga mulai mengintip dari balik jendela kayu, berbisik-bisik penuh curiga dan rasa iri. Laras keluar dari pintu rumah dengan tas jinjing lusuh berisi pakaian seadanya. Kakinya gemetar hebat, nyaris tak sanggup menopang tubuh saat melihat sosok pria tinggi tegap keluar dari mobil itu. Adrian berdiri di sana, mengenakan kacamata hitam dan setelan jas yang harganya mungkin setara dengan hasil panen satu desa selama setahun. Ia tidak tersenyum, tidak menyapa ramah, bahkan tidak mencoba berbasa-basi pada warga yang menonton. Tatapannya tajam menyapu sekeliling, seolah jijik dengan debu yang menempel di sepatu kulit mahalnya. Masuk,
Perintahnya singkat tanpa menatap mata Laras, dingin dan tidak terbantahkan. Di dalam mobil yang senyap dan beraroma kulit mewah, Laras duduk kaku di ujung kursi seperti patung. Ia tidak berani menyentuh tombol apapun, takut merusak interior yang terlihat sangat mahal itu. Adrian mengemudi dalam diam 1000 bahasa, wajahnya keras seperti batu karang yang tak tersentuh ombak. Perjalanan menuju kota besar terasa seperti perjalanan menuju planet lain. Pemandangan sawah hijau yang menyejukkan perlahan berganti dengan hutan beton yang menjulang angkuh menantang langit. Gedung-gedung pencakar langit, kemacetan gila, dan hiruk-pikuk manusia modern membuat kepala Laras pening. Ia merasa kerdil, seperti semut kecil yang tersesat di tengah pesta para raksasa. Rasa rendah diri mulai menggerogoti hatinya dengan kejam. Ia hanyalah gadis desa biasa. Apa yang sebenarnya ia lakukan di samping pria yang seolah memiliki dunia dalam genggamannya ini? Mobil berhenti mulus di lobi sebuah apartemen mewah di pusat kota. Tanpa banyak bicara, Adrian menggiring Laras masuk ke dalam lift kaca yang membawanya melesat ke lantai paling atas. Pintu lift terbuka, menampilkan ruangan penthouse luas yang didominasi warna hitam dan abu-abu. Sangat bersih, sangat mewah, tapi terasa kosong melompong dan dingin. Persis seperti pemiliknya. Adrian tidak membiarkan Laras beristirahat barang sejenak. Ia langsung melempar sebuah map biru ke atas meja kaca di ruang tengah. Bunyi hempasan map itu menggema di ruangan sunyi. "Baca dan tanda tangani ini sekarang," ucapnya datar tanpa emosi. Laras mendekat dan membaca judul dokumen itu dengan napas tertahan. Perjanjian pernikahan kontrak 1 tahun. Matanya berkaca-kaca membaca poin demi poin yang tertera. Ia harus berpura-pura menjadi istri bahagia, menemani Adrian ke acara keluarga, dan setelah 1 tahun, mereka akan bercerai diam-diam seolah tak pernah terjadi apa-apa. Adrian menatapnya tajam, menunggu dengan tangan bersedekap di dada. Di matanya, Laras hanyalah solusi bisnis, bukan pasangan hidup. Ingat, hutang keluargamu sudah lunas. Tubuh, waktumu, dan statusmu sekarang milik kontrak ini. Laras menelan ludah yang terasa pahit dan menyakitkan tenggorokan. Harga dirinya serasa diremas hingga hancur. Namun bayangan senyum lega ayahnya yang terbebas dari hutang membuatnya tak punya pilihan lain. Dengan tangan gemetar dan hati yang remuk, ia menggoreskan pena di atas kertas itu. Tinta hitam itu kini resmi mengikatnya dalam sangkar emas yang menyesakkan. Adrian mengambil kembali map itu dengan cepat, lalu menatap Laras dengan sorot mata yang sulit diartikan. Apakah ada sedikit rasa bersalah di sana? Atau hanya kepuasan karena rencananya berhasil? Laras menunduk dalam, menyadari bahwa mulai detik ini, hidupnya bukan lagi miliknya sendiri. Malam itu, ruang makan kediaman utama keluarga besar Adrian terasa lebih mirip medan perang daripada tempat berkumpul yang hangat. Lampu kristal raksasa menggantung angku di langit-langit, memantulkan cahaya menyilaukan pada deretan peralatan makan perak yang berbaris rapi, seperti tentara siap tempur. Laras duduk kaku di samping Adrian, jantungnya berdegup kencang seolah ingin melompat keluar merobek rusuknya. Di ujung meja, duduk nenek Adrian, wanita tua dengan tatapan setajam elang yang konon bisa menguliti keberanian siapa saja hanya dengan satu kedipan mata. Namun, ancaman sesungguhnya justru datang dari wanita cantik bergaun merah yang duduk tepat di seberang Laras. Selin, kandidat istri pilihan keluarga yang posisinya baru saja tergeser, menatap Laras dengan senyum manis yang penuh racun mematikan. Adrian tampak tegang, rahangnya mengeras, tangannya mengepal kuat di bawah taplak meja sutra, siap meledak jika terjadi kesalahan sedikit saja yang bisa membatalkan warisannya. Hidangan pembuka datang, sebuah sajian mewah yang asing bagi lidah dan mata Laras. Masalah muncul seketika. Di hadapannya terhampar 5 jenis garpu dan sendok dengan ukuran berbeda. Laras terdiam mematung, bingung harus mulai dari mana. Selin yang melihat keraguan itu, langsung menyambar kesempatan dengan kejam. "Ah, kasihan sekali." Suaranya melengking halus, sengaja dibuat agar terdengar jelas ke seluruh penjuru ruangan yang sunyi. Mungkin di kampungnya dia terbiasa makan langsung dengan tangan kotor tanpa dicuci. "Adrian, sayang, kau yakin dia tidak akan mempermalukan kita di depan kolega bisnismu nanti? Mengajari orang desa tata krama itu butuh waktu tahunan.
Loh, apa kau tidak malu? Adrian hendak membentak, amarahnya sudah diubun-ubun, namun tangan dingin Laras menahannya pelan di bawah meja. Laras menarik napas panjang, menelan rasa malu yang membakar wajahnya, lalu mengangkat kepalanya tegak menatap sang nenek, mengabaikan tatapan merendahkan Selin. Maafkan ketidaktahuan saya, Nyonya Besar. Suara Laras bergetar namun terdengar jernih dan tulus, memotong tawa kecil Selin yang menyakitkan. Di tempat saya, kami makan untuk mensyukuri nikmat Tuhan agar kuat bekerja esok hari, jadi kami jarang memikirkan urutan sendok mana yang harus dipakai duluan. Tapi saya cepat belajar. Jika Nyonya berkenan memberitahu mana yang benar, saya akan menyimaknya dengan sungguh-sungguh agar tidak mengecewakan suami saya. Keheningan melanda ruangan itu seketika. Adrian tertegun. Ia mengira Laras akan menangis histeris atau lari ketakutan, namun gadis kecil ini justru menunjukkan kelas yang sesungguhnya lewat kerendahan hati yang menohok. Nenek Adrian perlahan meletakkan serbetnya, sudut bibirnya terangkat membentuk senyum tipis yang sangat langka. Cukup, potong nenek tegas pada Selin yang hendak membalas. Kejujuran itu jauh lebih mahal daripada etika makan yang bisa dipelajari dalam 5 menit. Adrian, istrimu punya nyali yang bagus. Aku suka dia. Makan malam berlanjut dengan atmosfer yang berubah drastis 180 derajat. Selin terdiam menahan amarah, wajahnya merah padam karena malu serangannya berbalik arah menjadi bumerang. Sementara itu, Adrian diam-diam melirik Laras dari sudut matanya. Ada perasaan aneh yang menyusup hangat ke dalam dadanya, rasa hormat yang tidak pernah ia duga akan muncul untuk gadis desa yang ia nikahi semata karena kontrak bisnis. Laras bukan sekadar boneka pajangan yang lemah. Dia memiliki kekuatan tenang yang mampu meredam badai. Namun, saat mereka beranjak pulang dan melewati lorong gelap menuju pintu keluar, Selin berbisik lirih saat berpapasan bahu dengan Laras, "Ini belum selesai, gadis kampung. Kau baru saja memenangkan pertempuran kecil, tapi perang yang sebenarnya baru akan dimulai. Nikmati waktumu sebelum aku menghancurkan segalanya." Laras merinding hebat mendengar ancaman dingin itu, menyadari bahwa di balik kemewahan istana ini, ada bahaya besar yang siap menerkamnya kapan saja. Adrian pulang ke penthouse dengan langkah seret yang menyedihkan. Wajahnya yang biasa angkuh dan tak tersentuh kini pucat pasi, peluh dingin membanjiri keningnya. Tubuhnya akhirnya menyerah total setelah dipaksa bekerja tanpa henti demi membuktikan kapasitasnya pada keluarga besar. Ia ambruk di sofa kulit ruang tengah, menggigil hebat namun tetap keras kepala menolak panggilan dokter. "Biarkan aku sendiri, ini hanya demam biasa," bentaknya lemah saat Laras mencoba mendekat. Namun, untuk pertama kalinya, Laras mengabaikan perintah, "Tuan Besar, itu." Gadis desa itu tidak melihat seorang CEO yang berkuasa, melainkan seorang laki-laki rapuh yang butuh pertolongan. Tanpa banyak bicara, Laras mengambil alih kendali. Ia menyuruh semua staf pulang, menyisakan keheningan yang justru terasa menenangkan di apartemen luas itu. Laras bergegas ke dapur yang super canggih, sempat bingung dengan tombol kompor listrik, namun naluri merawatnya jauh lebih kuat. Ia meracik bubur ayam sederhana dengan bumbu seadanya yang tersisa di kulkas. Aroma bawang goreng dan kaldu hangat segera memenuhi ruangan yang selama ini hanya berbau pengharum ruangan mahal yang steril. Laras membawa baskom berisi air hangat, lalu dengan telaten menyeka wajah Adrian yang panas membara. Ia mengompres dahi suaminya, mengganti handuk setiap kali mulai kering, persis seperti cara ibunya merawatnya dulu di desa. Tidak ada alat medis canggih. Hanya sentuhan tangan yang tulus dan telaten yang kini terasa begitu lembut menyejukkan di kulit Adrian yang terbakar demam. Tengah malam, Adrian terbangun dengan kepala yang masih berdenyut sakit. Ia merasakan seseorang memijat kakinya dengan ritme teratur yang membuai. Ia mengerja pelan, melihat siluet Laras yang duduk bersimpuh di lantai karpet, memijat betisnya dengan minyak kayu putih yang baunya sangat kontras dengan parfum impor miliknya. "Kenapa kau lakukan ini?" Suara Adrian parau, nyaris tak terdengar. "Ini tidak ada dalam klausul kontrak kita." Laras tersenyum tipis, tangannya tak berhenti memijat. "Di desa, kami tidak butuh kontrak kertas untuk merawat keluarga yang sakit, Mas. Makanlah dulu sedikit, supaya bisa minum obat."
Panggilan, Mas, itu meluncur alami dari bibir Laras, menggantikan sebutan, Tuan, yang kaku. Adrian tertegun. Sudah berapa tahun ia tidak merasakan diperlakukan sebagai manusia utuh, bukan sebagai mesin pencetak uang? Adrian menurut seperti anak kecil, membiarkan Laras menyuapinya bubur hangat yang rasanya jauh lebih nikmat dari hidangan restoran bintang 5 manapun. Rasa hangat menjalar dari perut ke dadanya, perlahan melelehkan lapisan es tebal yang membungkus hatinya selama ini. Dulu, saat ia sakit, orang tuanya hanya akan menyuruh suster pribadi yang dingin untuk memberinya obat lalu pergi meninggalkannya. Tapi malam ini, ada gadis asing yang rela begadang, matanya merah menahan kantuk, hanya untuk memastikan demamnya turun. Adrian menatap wajah Laras yang lelah di bawah temaram lampu tidur. Pertahanan dirinya runtuh seketika. Rasa ketergantungan yang menakutkan mulai tumbuh, sebuah rasa aman yang tidak bisa dibeli dengan miliaran uang di rekeningnya. Namun, saat Adrian mulai terlelap dalam damai yang langka, ponsel Laras di atas nakas bergetar singkat. Sebuah notifikasi berita masuk tanpa suara, membawa kabar buruk yang siap merenggut kedamaian semu yang baru saja mereka rasakan malam ini. Kedamaian pagi itu hancur lebur oleh dering telepon yang menjerit tanpa henti. Belum sempat Adrian menyentuh kopi paginya, sekretarisnya sudah menerobos masuk dengan wajah pucat pasi. "Pak, lihat ini." Layar tablet disodorkan, menampilkan berita utama yang sedang membakar jagat maya. Skandal warisan, CEO muda nikahi gadis kampung penipu demi harta. Foto-foto masa lalu Laras saat bekerja di sawah disandingkan secara kontras dan kejam dengan foto mewahnya saat pesta, diberi judul provokatif yang menuduhnya sebagai parasit pengincar warisan. Saham perusahaan terjun bebas dalam hitungan jam. Di lobi, lautan wartawan sudah mengepung gedung bak semut, siap menerkam Adrian. Ia menggebrak meja kerjanya hingga retak. Ia tahu persis ini ulah Selin. Wanita itu benar-benar menepati ancamannya untuk menghancurkan mereka lewat serangan publik yang mematikan. Di apartemen mewah yang kini terasa seperti penjara kaca, Laras duduk meringkuk memeluk lutut. Matanya bengkak menatap layar televisi yang terus memutar berita tentang dirinya. Komentar orang-orang begitu sadis, menyebutnya sampah, penipu, dan aib bagi keluarga terpandang Adrian. Kata-kata Selin terngiang kembali bagaikan kutukan, "Kau hanya noda yang akan mengotori kemeja putih Adrian." Laras sadar, selama ia ada di sisi Adrian, pria itu akan terus diserang. Ia bukan lagi penolong, melainkan beban yang akan menenggelamkan karir suaminya. Rasa sayang yang mulai tumbuh di hatinya justru menjadi alasan terkuat untuk pergi. Ia tak ingin menjadi penyebab kehancuran orang yang telah menyelamatkan keluarganya dari lilitan hutang. Dengan hati remuk, Laras mengambil keputusan nekat. Ia tidak membawa gaun sutra atau perhiasan mahal pemberian Adrian. Ia hanya memasukkan beberapa helai baju lusuh miliknya ke dalam tas jinjing tua dari desa. Perlahan, ia melepaskan cincin pernikahan yang melingkar di jari manisnya, benda indah yang terasa terlalu berat untuk dipikul. Cincin itu diletakkan di atas meja nakas, bersandingan dengan secari kertas yang basah oleh air mata. Laras menatap sekeliling apartemen untuk terakhir kalinya, merekam jejak kenangan singkat yang menyakitkan. "Maafkan aku, Mas. Kamu berhak mendapatkan yang sepadan, bukan gadis desa pembawa sial sepertiku," bisiknya lirih pada kesunyian, sebelum melangkah pergi meninggalkan segala kemewahan yang tak pernah menjadi miliknya. Sore harinya, Adrian menerobos kerumunan wartawan dengan amarah meledak, berniat menenangkan Laras dan menyusun serangan balik. Ia ingin bilang bahwa ia tak peduli pada berita sampah itu. Namun, saat pintu penthouse terbuka, keheningan mencekam menyambutnya. "Laras," panggilnya. Hening. Ia berlari ke kamar, ke dapur, ke balkon. Nihil. Jantungnya seakan berhenti saat matanya menangkap kilau cincin yang ditinggalkan di atas meja dan lemari yang kosong melompong. Adrian menyambar surat Laras, membacanya dengan tangan gemetar. Rasa sesak luar biasa menghantam dadanya, jauh lebih sakit daripada saat sahamnya anjlok. Ia terlambat. Gadis itu sudah pergi membawa separuh jiwanya. Di detik itu Adrian sadar, ia telah kehilangan satu-satunya hal nyata dalam hidupnya yang palsu.
Kemana Laras pergi membawa luka hatinya di tengah badai fitnah yang sedang mengamuk ini? Adrian terpaku menatap cincin emas yang tergeletak bisu di atas meja nakas. Surat perpisahan Laras masih tergenggam erat di tangan kirinya. Kertasnya lecek karena bekas air mata. Tulisan tangan Laras yang rapi namun bergetar itu seolah berteriak menyalahkan kebodohannya. Saya pergi agar Mas Adrian bahagia. Jangan cari saya lagi. Kalimat sederhana itu menghantam dadanya lebih keras daripada pukulan fisik manapun. Apartemen penthouse yang luas itu kini terasa seperti kuburan raksasa. Tidak ada lagi aroma masakan rumah, tidak ada lagi suara langkah kaki ragu-ragu yang biasa menyambutnya, dan tidak ada lagi sorot mata teduh yang selalu menenangkannya saat dunia luar begitu kejam. Adrian meraung frustrasi, melempar vas bunga mahal ke dinding hingga hancur berkeping-keping. Namun pecahan beling itu tak sebanding dengan hancurnya hatinya saat ini. Pintu apartemen terbuka kasar. Nenek Adrian masuk dengan langkah tertatih namun berwibawa. Tongkat kayunya mengetuk lantai marmer dengan irama yang mengintimidasi. Wanita tua itu tidak terlihat marah pada media atau skandal yang beredar. Ia justru menatap cucunya dengan tatapan iba bercampur kecewa yang mendalam. Kau lihat sekarang, Adrian, suaranya serak namun tajam menusuk ulu hati. Seumur hidupmu, kau dididik untuk mengejar keuntungan dan membuang kerugian. Kau sibuk mencari istri yang sempurna di atas kertas untuk menyelamatkan perusahaan, tapi kau justru membuang satu-satunya wanita yang tulus mencintaimu sebagai manusia biasa, bukan sebagai mesin uang. Nenek menunjuk dada Adrian dengan ujung tongkatnya. Ingat saat kau sakit kemarin? Siapa yang merawatmu? Pelayan? Aku? Atau tunangan pilihanmu itu? Tidak. Gadis desa itulah yang begadang semalaman. Dan sekarang, kau biarkan dia pergi membawa luka demi melindungi nama baikmu yang semu itu? Dasar bodoh. Kata-kata nenek menampar kesadaran Adrian dengan telak. Egonya yang selama ini menjadi tameng baja runtuh seketika. Benar, selama ini ia pengecut. Ia berlindung di balik kontrak pernikahan untuk menutupi ketakutannya akan cinta dan penolakan. Ia membiarkan Laras berjuang sendirian melawan dunia yang asing, sementara ia sibuk menjaga citra diri. Adrian menyambar kunci mobil di atas meja, mengabaikan ponselnya yang terus berdering dari dewan direksi yang panik karena harga saham yang terjun bebas. Biarkan saham itu hancur. Nek, aku bisa membangun perusahaan lagi dari nol, tapi aku tidak bisa hidup dengan penyesalan seumur hidup karena kehilangan dia, ucap Adrian tegas, matanya kini menyala dengan tekad yang belum pernah ada sebelumnya. Nenek tersenyum tipis, air mata haru menggenang di sudut matanya yang keriput. Pergilah. Kejar dia sebelum terlambat. Jangan pulang kalau kau masih sendiri. Mobil sport Adrian membelah jalanan ibu kota yang macet, melesat gila-gilaan menuju jalan tol luar kota. Hujan deras mulai turun mengguyur bumi, seolah langit ikut menangis meratapi kepergian Laras. Jarak ratusan kilometer terasa menyiksa. Setiap detik yang berlalu adalah siksaan bagi batin Adrian. Bayangan wajah Laras yang terluka terus menghantuinya di setiap putaran roda. Ia membayangkan gadis itu duduk sendirian di bus umum yang pengap, menangis dalam diam sambil memeluk tas lusuhnya. Rasa bersalah mencekik leher Adrian. Ia bersumpah, jika ia diberi kesempatan kedua, ia akan membakar surat kontrak sialan itu dan melamar Laras dengan cara yang pantas. Malam semakin larut saat mobil Adrian akhirnya memasuki jalanan desa yang berbatu dan berlumpur. Ban mobil mewahnya selip beberapa kali, namun ia tak peduli. Ia terus memacu kendaraan menuju gubuk kecil yang pernah ia datangi dengan angkuh. Kini, ia datang bukan sebagai raja, tapi sebagai pengemis cinta. Di kejauhan, lampu pelita di rumah Laras tampak berkedip lemah di tengah badai. Namun, saat Adrian memarkir mobilnya sembarangan dan berlari menerobos hujan menuju pintu kayu itu, ia melihat sesuatu yang membuatnya mematung di halaman yang becek. Pintu rumah itu tertutup rapat, digembok dari luar, dan tidak ada tanda-tanda kehidupan di dalamnya. Apakah Laras tidak pulang ke sini? Kemana lagi gadis itu akan pergi di tengah malam buta begini jika bukan ke rumah ayahnya? Ketakutan terbesar Adrian kini menjadi nyata. Ia kehilangan jejak satu-satunya harapan dalam hidupnya.
Suara guntur menggelegar membelah langit malam, seirama dengan teriakan putus asa Adrian yang memanggil nama istrinya di tengah guyuran hujan deras. Tubuhnya yang terbiasa dibalut jas ribuan dolar kini basah kuyup, kemeja putihnya ternoda lumpur pekat desa yang ia injak tanpa peduli. Ia menggedor pintu kayu gubuk itu sekali lagi, kali ini dengan sisa tenaga terakhir. "Laras, buka pintunya. Aku tahu kamu di dalam," teriaknya parau. Keheningan mencekam sempat menyergap sesaat, hingga terdengar suara slot kunci ditarik perlahan dari dalam. Pintu tua itu berderi terbuka, menampilkan sosok Laras yang memegang lampu minyak dengan tangan gemetar. Mata gadis itu bengkak, wajahnya pucat pasi. Ia ternganga tak percaya melihat sosok angkuh yang biasanya duduk di kursi direktur, kini berdiri menggigil di teras rumahnya yang bocor, tanpa kacau namun tatapannya begitu membara. "Mas Adrian, apa yang Mas lakukan di sini? Pulanglah." Laras berusaha menutup kembali pintunya, air matanya tumpah ketika menyatu dengan percikan hujan. "Jangan bodoh, Mas. Keberadaanku hanya akan menghancurkan reputasimu. Lihat dirimu, kau kotor, kau terlihat menyedihkan di sini. Kembali ke istanamu." Namun Adrian dengan sigap menahan pintu itu dengan bahunya. Ia menerobos masuk, mengabaikan protes Laras, dan langsung menarik tubuh mungil itu ke dalam pelukan erat yang menyesakkan. Dinginnya air hujan di tubuh Adrian bertemu dengan hangatnya tangis Laras, menciptakan satu rasa yang tak bisa dijelaskan kata-kata. "Biarkan aku hancur, Laras. Biarkan saham itu jadi nol. Aku tidak peduli. Harta bisa kucari lagi, tapi kalau aku kehilanganmu, aku tidak akan pernah bisa memaafkan diriku sendiri," bisik Adrian di telinga Laras, suaranya bergetar menahan isak yang selama ini ia pendam sebagai laki-laki. Keributan itu memancing perhatian warga desa. Satu persatu tetangga keluar dengan payung dan senter, berkumpul di halaman gubuk Laras, berbisik-bisik melihat mobil mewah yang terparkir miring di jalan berlumpur. Ayah Laras muncul dari kamar belakang, tertegun melihat menantunya yang kaya raya kini berlutut di lantai tanah tanpa alas kaki. Di hadapan puluhan pasang mata yang menonton, Adrian melakukan sesuatu yang tak terduga. Ia merogoh saku jasnya yang basah, mengeluarkan surat perjanjian kontrak pernikahan yang sudah lecek dan lembab. Dengan napas memburu, ia mengangkat kertas itu tinggi-tinggi agar Laras bisa melihatnya. "Lihat ini adalah kesalahan terbesarku. Aku mengira cinta bisa diatur di atas kertas bermaterai. Aku sombong, aku angkuh." Krek. Adrian merobek kertas tebal itu menjadi 2, lalu 4, lalu menjadi serpihan-serpihan kecil yang ia lempar ke lantai tanah. Laras menutup mulutnya dengan kedua tangan, tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dokumen yang mengikat kebebasannya, kini hancur di tangan pembuatnya sendiri. Kontrak itu sudah mati, Laras. Mulai detik ini, tidak ada lagi utang piutang, tidak ada lagi sandiwara, dan tidak ada lagi batasan waktu, ucap Adrian tegas, lalu perlahan merendahkan tubuhnya, berlutut dengan satu kaki di atas tanah yang dingin dan kotor. Ia mendongak menatap Laras, tatapan matanya bukan lagi milik seorang CEO yang dingin, melainkan milik seorang pria biasa yang sedang memperjuangkan belahan jiwanya. "Larasati, gadis yang salah mengirim foto tapi benar dalam mencuri hatiku." Suara Adrian lantang terdengar di tengah rintik hujan yang mulai reda. "Aku tidak punya cincin baru karena toko perhiasan sudah tutup, dan cincin lama kita penuh kepalsuan. Tapi aku punya janji seumur hidup. Maukah kamu menikah lagi denganku? Bukan sebagai rekan bisnis, bukan sebagai pembayar utang, tapi sebagai satu-satunya wanita yang boleh memarahiku saat aku sakit dan menemaniku sampai rambutku memutih." Suasana hening seketika. Warga desa menahan napas. Ayah Laras menyeka sudut matanya yang basah. Laras terisak, bahunya berguncang hebat. Ia melihat ketulusan yang telanjang di mata Adrian, tanpa topeng, tanpa ego. Perlahan, ia mengangguk mantap, lalu menjatuhkan dirinya memeluk leher Adrian. "Aku mau, Mas. Meski kamu tidak punya apa-apa lagi, aku mau," jawabnya lirih namun pasti. Sorak-sorai warga desa pecah seketika, mengalahkan suara guntur di kejauhan. Adrian menggendong Laras berputar di ruang tamu sempit itu,
tertawa lepas untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun hidup dalam kesepian. Di gubuk sederhana itu, di antara lumpur dan robekan kertas kontrak, sebuah kisah cinta sejati yang bermula dari salah sambung akhirnya menemukan sambungan yang paling sempurna. Dan kali ini, sinyal cinta mereka tidak akan pernah terputus lagi selamanya.